Hai, video kali ini akan membahas materi tentang matriks. Ya, ini materi pada matematika wajib ya, di jenjang kelas 11 MIPA. Ya, semester 1 tentunya. Oke, kita akan membahas kali ini mengenai matriks terkhusus tentang pengertian dan notasinya. Matriks itu apa sih sebenarnya? Oke, untuk mengetahui dan mengenal tentang matriks, kita akan melihat sebuah tabel. Ini adalah sebuah tabel dari 3 nilai mata pelajaran dari 4 siswa. Siswa A, siswa B, siswa C, dan siswa D. Jika kalian melihat dari tabel ini, ternyata siswa A memiliki nilai 89 untuk mata pelajaran PKN. Siswa C memiliki nilai 85 untuk nilai mata pelajaran kimia. Siswa D memiliki nilai 75 untuk mata pelajaran matematika. Seperti itu ya. Nah, sekarang jika kita mengambil seluruh data ini, data-data dalam sel-sel ini, ya, data-data nilainya kita ambil, lalu kita tulis tanpa adanya judul kolom dan judul baris ini, maka akan terbentuk seperti apa? Seperti yang kalian lihat ini. Secara garis besar, sebenarnya ini adalah contoh dari matriks. Ya, matriks itu susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi, bilangan-bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolomnya. Jikalau kalian lihat tadi di tabel kan, ini adalah barisnya siswa A. Ini adalah barisnya siswa B, siswa C, dan siswa D. Nah, ini kolom pertama, ini kolomnya pelajaran matematika. Kolom kedua, kolomnya pelajaran PKN. Dan kolom ketiga, itu miliknya kimia. Nah, angka-angka itu, bilangan-bilangan itu kita ambil, dan kita tulis bisa dalam bentuk kurung biasa atau kurung siku. Di sini tetap sama, barisnya ada 4, kolomnya ada 3. Nah, inilah yang disebut matriks. Matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Matriks ditulis dengan huruf besar, namanya ya. Nama matriks ditulis dengan huruf besar, misalnya A. Berarti A-nya harus besar. Gunakan huruf besar. Lalu kalau di dalam sini ada huruf, elemen-elemennya itu menggunakan huruf kecil. Jadi kalau ada huruf kecil itu untuk elemen, misalnya di dalam sini ada nilai yang belum diketahui menggunakan variabel, maka variabelnya harus menggunakan huruf kecil. Sementara nama untuk matriks harus huruf besar, begitu ya? Oke, selanjutnya kalian ingat bahwa matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, tadi ini kan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kalian lihat angka 80 yang Ibu tunjuk ini. Dia terletak di baris keempat, kolom kedua. Sehingga bisa ditulis seperti ini. A, lambangnya A ya, untuk elemen di semua matriks lambangnya A. Tadi barisnya berapa? Baris keempat, berarti A4, kolom 2,
A42. Jadi A42 nilainya adalah 80. Ini artinya elemen yang berada di baris keempat, kolom kedua nilainya 80. Oke, coba yang ini. Ini berada di baris kedua, kolom ketiga. Berarti A, 2, 3. Baris kedua, kolom ketiga nilainya adalah 90. Oke, bagaimana? Paham ya? Jadi itu berbicara tentang elemennya. Kalau ada soal kayak gini, berarti Ibu kalau misalnya A31 ditambahkan dengan A24, ini 22 ya. Berapakah nilainya? Oke, kita cari. A31 berarti dia berada di baris ketiga, kolom pertama. Jadi selalu itu adalah baris dulu, baru kolom. Jadi baris, baru selanjutnya adalah kolom. Selalu begitu ya, baris duluan yang disebut, baru kolom. Jadi ini baris ketiga, kolom pertama. Baris ketiga, 1, 2, 3. Baris ketiga, kolom pertama. Kolom pertama berarti 90. Ini baris ketiga, ini kolom pertama, perpotongannya ada di sini ya. Baris ketiga, kolom pertama, berarti perpotongannya di sini kan? Nah, ini 90. Jadi nilai dari ini A31 adalah 90. Lalu kita tambah dengan A22. Berarti baris 2, kolom 2. Baris yang kedua kan ini. Kolom yang kedua kan ini. Berarti perpotongannya tadi adalah 90 yang di tengah. Nah, 90 ditambah 90 adalah 180. Gitu ya. Itu tentang penamaan matriks. Jadi penamaan matriks harus huruf besar, elemen-elemennya harus huruf kecil, dan elemennya dilambangkan oleh A. Lalu penamaannya berdasarkan baris dan kolom. Ada beberapa jenis matriks yang harus kalian ketahui, karena jika kalian tidak mengetahui jenis-jenis matriks itu, kalian tidak bisa mengerjakan beberapa soal istimewa yang nanti diberikan. Oke, di sini Ibu sudah memberikan beberapa jenis matriks. Matriks-matriks yang ada, ya, ada berapa di situ. Jadi kalau kita lihat, matriks-matriks di sini ada 8 jenis secara umum ya. Ibu akan jelaskan pelan-pelan. Dari yang pertama, matriks baris dan matriks kolom. Oke, matriks baris berarti dia berbentuk baris. Nah, ada yang disebut ordo. Tadi sudah elemen dan penamaan. Sekarang ordo. Matriks baris, matriks kolom, dan semua matriks yang ada harus kita bisa menentukan ordonya berapa. Oke, yang kayak contoh tadi, ordo itu berhubungan dengan matriks dan kolom. Jadi baris dan kolom, selalu dimulai oleh baris dan diakhiri oleh kolom. Ini barisnya kan tadi ada 1, 2, 3, 4 dan kolomnya ada 3, sehingga ordonya adalah ordo 4 kali 3. Ini adalah ordonya. Jadi bisa ditulis A,
matriks A berordo 4 kali 3. Jangan kalian jawab 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Ini tidak diminta hasil perkaliannya, hanya diminta ordo. Jadi kalau kita lihat kayak gini, oh kita langsung tahu. Matriks ini barisnya 4, kolomnya ada 3. Seperti itu ya. Matriks baris selalu barisnya hanya 1, kolomnya banyak. Sehingga namanya juga matriks baris ya, berarti hanya berbentuk baris, jadi selalu barisnya 1. Nah ini kolomnya ada 3, 1, 2, 3, sehingga ini nanti ordonya 1 kali 3. Nah kalau matriks kolom kebalikannya, kolomnya hanya 1, barisnya yang banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa yang lainnya. Oke, berarti di sini ordonya berapa? Matriks kolom A ini penamaan A dan B itu terserah ya. Terserah dari yang buat soal. Oke, yang ini kan barisnya ada 1, 2, 3, kolomnya hanya 1, sehingga ordonya adalah baris kali kolom. 3 kali 1. Oke, matriks baris ada, matriks kolom juga sudah. Sekarang matriks persegi panjang dan persegi. Nah, persegi panjang berarti berbentuk persegi panjang. Artinya baris dan kolomnya berjumlahnya tidak sama. Sementara matriks persegi berbentuk persegi. Artinya jumlah baris dan jumlah kolom harus sama. Kalau matriks persegi panjang, kalian lihat ini contohnya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti ordonya 2 kali 3. Kalau matriks persegi harus sama. Barisnya 2, kolomnya 2. Harus seperti itu ya. Berarti 2 kali 2. Namanya juga persegi, harus sama sisi kali sisi. Seperti itu. Nah, namanya matriks persegi ada 2 diagonal. Yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Nah, ini namanya diagonal utama. Jadi diagonal utamanya itu 3 dan min 1. Diagonal samping berarti yang mengarah ke kiri bawah, yaitu 4, 2. Itu ya, ini diagonal utama, diagonal samping. Hanya matriks persegi yang memiliki diagonal utama dan diagonal samping. Oke, 4 matriks terakhir. Oke. Matriks 0, namanya juga matriks 0, berarti semua elemennya adalah bilangan 0. Semua elemennya adalah angka 0 ya. Oke. Jadi tidak ada angka lain selain angka 0. Dan lambangnya harus O ya, ini O. Oke, matriks diagonal. Berarti matriks diagonal itu harus berupa matriks persegi. Matriks persegi. Kalau ini kan tadi persegi panjang ya, kalian lihat. Kalau ini harus persegi. Persegi kan berarti barisnya sama dengan kolom. Kalian lihat barisnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4 juga. Jadi harus sama ya. Nah, matriks diagonal itu apa sih? Matriks diagonal itu kalau kalian lihat di sini, diagonal utamanya ini ada angka selain 0. Nah, sementara yang lainnya di samping-sampingnya atas bawah, angkanya harus 0. Jadi diagonalnya ada angka selain 0, yaitu 10, ada min 1, ada 5. Nah, boleh juga hanya 5 terus yang lainnya 0, itu nggak apa-apa. Yang penting ada satu angka yang bukan 0. Dan angka-angka lain yang di atas dan di bawah itu harus 0. Itu namanya matriks diagonal. Lambangnya D. Ini khusus untuk matriks diagonal, itu lambangnya D ya. Nah, kalau matriks identitas itu lambangnya I. Identitas itu matriks diagonal yang angkanya 1 semua di diagonalnya. Jadi matriks identitas ini matriks diagonal yang istimewa, yaitu diagonalnya harus angka 1 gitu ya. Sementara di bawah dan di atas semua angkanya 0.
Nah, matriks segitiga yaitu matriks yang terakhir. Nah, matriks segitiga itu ada segitiga atas dan segitiga bawah. Segitiga bawah itu kayak gini. Lambangnya L, low, lower. Segitiga atas upper, atau up, terserah kalian mau ingat kayak gimana. Nah, segitiga bawah berarti kalian bisa lihat dari diagonal utama sampai ke bawah itu angkanya selain angka 0. Dan di atas diagonal utama harus 0 semuanya. Kalau diagonal segitiga atas berarti yang dalam bentuk segitiga ini angkanya adalah angka lain selain 0, sementara di bagian bawah, di bawahnya segitiga ini, di bawahnya diagonal utama harus bernilai 0 semuanya. Gitu ya. Jadi ada 8 jenis matriks. Oke, kita akan beralih di 2 hal lagi yang namanya transpose. Ya, ada 2 nanti, transpose dan kesamaan. Kita bahas dulu transpose. Transpose itu apa? Nah, dalam bahasa yang mudah, transpose matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Jadi, posisi-posisi dari elemen itu kita ubah. Ubahnya gimana? Yang awalnya baris, kita rubah menjadi kolom. Yang awalnya kolom, kita rubah jadi baris. Jadi kalau baris 1 jadi kolom 1. Kolom 5 jadi baris 5. Kayak gitu. Langsung aja kita masuk di contoh nih. Misalnya nih, diberikan matriks B. Ini ordonya adalah 3 kali 2 ya. Kan ini barisnya 3, kolomnya 2. Berarti ordo 3 kali 2. Nah, kita mau buat dia menjadi mencari matriks dari transpose B. Oke, sehingga kalian lihat kolom pertama adalah 6, 0, 4. Nah, itu akan menjadi baris pertama. Jadi, kalau awalnya 3 kali 2 nanti jadinya 2 kali 3. Kenapa? Karena kolom pertama akan jadi baris pertama, 6, 0, 4. Kolom kedua menjadi baris kedua, min 1, 3, 2. Selesai. Inilah yang namanya transpose dari matriks B. Kalau awalnya adalah 3 kali 2, ordonya, hasil akhirnya adalah 2 kali 3. Jadi, perubahan-perubahan posisi dari setiap elemennya ya. Terakhir adalah kesamaan matriks. Kesamaan matriks itu kayak gini. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika pertama, ordonya sama. Kalau 2 kali 3 ya harus sama dengan matriks yang ordonya 2 kali 3. Kayak gitu contohnya. Yang kedua, setiap elemen yang seletak, senilai. Seletak tuh kayak gimana? Oke, kita masuk di contoh aja ya. Kalian lihat ibu punya soal nomor 8. Diketahui matriks K, ini kira-kira ordonya berapa? Oke, kalian lihat barisnya ada 2. Kolomnya ada 4, berarti 2 kali 4 ya. Dan matriks L, nah ini ordonya barisnya ada 4, kolomnya 3, berarti 2, jadi 4 kali 2. Nah, jika K pangkat T, kalau kita bacanya kan pangkat T. Nah, ingat, transpose itu lambangnya pangkat T tadi. Jadi kalau kayak gini kita bacanya K transpose ya. Jika K transpose sama dengan L, jadi jika matriks K transpose sama dengan matriks L, berarti ordonya sama dan elemen yang seletak juga sama. Maka nilai A tambah 2B adalah, nah kalian lihat di dalam sini ada beberapa elemen yang kita belum tahu nilainya, yaitu A dan B tambah 2. Sehingga kita gunakan ini, K transpose sama dengan L. Kita gunakan persamaan itu ya. Mari coba kita kerjakan.
A. Oke, ini soalnya jika K transpose sama dengan L, berarti kita harus buat K transpose-nya dulu ya. Nah, K transpose-nya berarti kan kita ingat baris jadi kolom. Baris pertama min 1, 3, 2, 0 akan menjadi kolom pertama. Min 1, 3, 2, 0. Baris keduanya adalah 5, min 6, 1, 3 akan menjadi kolom kedua. Baris kedua menjadi kolom kedua sehingga 5, min 6, 1, 3. Nah, inilah K transpose. Oke. K transpose sama dengan L. Sehingga ini sama dengan L. L-nya yang mana? Yang sebelah kanan, yang sana ini. Kita taruh di sebelah kanan sini ya. Min 1, 3, 2, 0. Jadi kita kerja berdasarkan ini ya. K transpose sama dengan L. Terus A, min 6, B tambah 2, dan 3. Oke, nah sekarang kita harus lihat dulu apakah ordonya sama. Ini kan ordonya barisnya 4, kolomnya 2. Berarti 4 kali 2. Ini juga sama nih, barisnya 2, kolomnya 4. Nah, udah sama ya ordonya. Sekarang elemennya, kalian lihat elemennya harus semua sama. Oke, 2 lagi. 0 sama dengan 0. Ini yang namanya seletak ya. Ini seletak. Ini juga seletak dengan ini. 3 sama dengan 3 ya. Terus 2 sama dengan 2. 3 yang ini sama dengan 3 yang di sebelah. Min 6-nya sama dengan min 6. Min 1 sama dengan min 1. Sama ya. Otomatis 5 akan sama dengan A, sehingga nilai A pasti 5. Gitu. Sekarang 1 akan sama dengan B tambah 2. 1 akan sama dengan B tambah 2. Sehingga kita tinggal pindah ruas bisa, atau kalian bisa hitung B itu berapa supaya kalau tambah dengan 2 nilainya 1. Berarti berapa? B-nya harus min 1. Atau kalau kita pindah ruas, 2-nya pindah ke sebelah sehingga nanti 1-nya kurang 2. 1 kurang 2 adalah min 1. Jadi B-nya bernilai min 1. Kalau min 1 di sini kita ganti min 1 tambah 2, nilainya kan 1. Jadi B-nya min 1. Udah selesai. Sehingga A ditambah 2B. Jadi A tambah 2B sama dengan A-nya tadi 5 ditambah 2 dikali B, B-nya min 1. 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Oke, gitu ya. Transpose-nya sudah paham, kesamaannya juga udah kan? Kalau setelah kalian lihat ternyata tidak sama, berarti nggak boleh dikerjakan, tidak bisa ya? Oke, Ibu kira sejauh ini sudah ya. Apakah kalian sudah mengerti tentang matriks? Jadi matriks itu ada matriks persegi, ada matriks persegi panjang, dan yang lainnya itu. Yang paling sering harus diperhatikan itu matriks persegi. Matriks persegi itu ada baris, diagonal utama dan diagonal samping. Nah, diagonal utamanya itu menentukan matriksnya adalah matriks diagonal atau matriks identitas atau matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga atas bawah itu harus merupakan matriks persegi. Gitu ya. Oke. Silakan kalian latihan lagi di rumah. Jika ada mengalami kesulitan, boleh kalian
tanyakan langsung, komen dan lain sebagainya. Oke. See ya. Bye.